Bab 2. Tiga nenek merajut kaos kaki kematian. Aku sudah terbiasa dengan pengalaman aneh-aneh yang kadang terjadi. Tetapi biasanya pengalaman itu cepat berlalu. Tetapi halusinasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu ini tak sanggup kuhadapi. Sepanjang sisa tahun ajaran itu, seluruh kampus sepertinya mempermainkan aku. Murid-murid bertingkah seolah-olah mereka benar-benar yakin sepenuhnya bahwa Buker seorang wanita pirang yang ceria, yang belum pernah kulihat seumur hidup sampai dia naik ke bus kami pada akhir acara karya wisata, adalah guru peraljabar kami sejak Natal. Sesekali aku menyebut nama Budods kepada seseorang, kalau-kalau aku bisa menjebaknya. Tetapi orang itu biasanya hanya menatapku seolah-olah aku orang gila. Keadaannya sedemikian rupa sampai-sampai aku hampir mempercayai mereka bahwa Budods memang tak pernah ada. Hampir. Tetapi Grover tak bisa mengelabuiku. Kalau aku menyinggung nama Budods kepadanya, dia tampak ragu. Lalu menyatakan guru itu tak pernah ada. Namun aku tahu dia berbohong. Ada yang aneh. Di museum memang pernah terjadi sesuatu. Aku tak punya banyak waktu untuk memikirkan pada siang hari. Namun pada malam hari, bayangan Budods yang bercakar dan bersayap kulit sering membuatku terbangun dengan keringat dingin. Cuaca aneh itu berlanjut. Sama sekali tak meringankan suasana hatiku. Suatu malam, badai guntur mengempaskan jendela-jendela kamar asrama hingga terbuka. Beberapa hari kemudian, angin puting beliung terbesar yang pernah terlihat di lembah Hudson turun di suatu tempat yang hanya berjarak 80 km dari Akademi Yansi. Salah satu peristiwa aktual yang kami pelajari di kelas ilmu sosial adalah betapa banyaknya pesawat kecil yang jatuh tahun itu akibat hujan badai mendadak di Samudra Atlantik. Aku mulai kesal dan gampang marah hampir sepanjang waktu. Nilai pelajaranku melorot dari D menjadi F. Aku semakin sering berkelahi dengan Nancy Bowofit dan teman-temannya. Aku disetrap, berdiri di luar kelas hampir pada setiap jam pelajaran. Akhirnya, ketika guru bahasa Inggris kami, Pak Nicole, bertanya kepadaku kesejuta kalinya, mengapa aku terlalu malas belajar untuk ulangan mengeja, aku meledak. Kusebut dia pemabuk tua bangka. Aku bahkan tak tahu apa arti kata-kata itu. Tapi kedengarannya bagus. Kepala sekolah mengirim surat kepada ibuku pekan berikutnya, meresmikan dugaanku. Aku tak akan diundang kembali tahun depan ke Akademi Yansi. Biarlah, kataku pada diri sendiri. Biar saja. Aku rindu rumahku. Aku ingin bersama-sama ibuku di apartemen kecil kami di Upper East Side, sekalipun aku harus belajar di sekolah negeri dan menghadapi ayah tiriku yang menyebalkan, dan sering berpesta poker yang menyebalkan. Namun, ada beberapa hal yang pasti kurindukan dari Yansi. Pemandangan hutan dari jendela asramaku, sungai Hudson di kejauhan, aroma pohon pinus. Aku pasti merindukan Grover, teman yang baik selama ini, meskipun dia agak aneh. Aku cemas bagaimana dia mampu menempuh tahun depan tanpaku. Aku juga akan merindukan pelajaran bahasa Latin, hari-hari turnamen gila Pak Brunner, dan keyakinannya bahwa aku bisa berprestasi. Sementara pekan ujian semakin dekat, bahasa Latin adalah satu-satunya ujian yang membuatku belajar. Aku belum lupa perkataan Pak Brunner, bahwa mata pelajaran ini adalah masalah hidup mati bagiku. Aku tak yakin kenapa, tetapi aku sudah mulai percaya kepadanya. Malam sebelum ujian akhir, aku merasa begitu frustasi. Sampai-sampai, kulemparkan buku panduan Cambridge tentang mitologi Yunani ke seberang kamar asrama. Kata mulai berenang-renang keluar halaman, berputar-putar mengelilingi kepala. Hurufnya berjungkir balik, seolah-olah sedang meluncur di atas skateboard. Tak mungkin aku bisa ingat perbedaan antara Chiron dan Charon, atau Polydix dan Polydeuces. Dan menghafal konjugasi kata-kata kerja Latin. Lupakan saja. Aku mondar-mandir di kamar. Rasanya seperti ada semut merayap-rayap di dalam bajuku. Aku ingat wajah serius Pak Brunner. Matanya yang berusia 1000 tahun. Aku hanya menerima yang terbaik darimu, Percy Jackson. Aku menuruni tangga ke deretan kantor guru. Sebagian besar kosong dan gelap. Tetapi pintu Pak Brunner terbuka.
Cahaya dari jendelanya memanjang melintasi lantai lorong. Aku berada 3 langkah dari gagang pintu ketika terdengar suara di dalam kantor. Pak Brunner mengajukan pertanyaan. Suara yang sudah pasti suara Grover berkata, "Cemas soal Percy, Pak." Aku membeku. Biasanya aku tak suka menguping. Tapi bagaimana bisa aku berusaha untuk tidak menguping saat mendengar sahabatku membicarakan tentang diriku dengan seorang dewasa. Aku beringsut-ingsut mendekat. "Sendirian di musim panas ini," Grover berkata. "Maksudku, ada satu makhluk baik di sekolah ini. Karena sekarang kita sudah tahu pasti, dan mereka juga tahu. Kita hanya akan berburuk masalah kalau mendesak anak itu," kata Pak Brunner. "Kita perlu membiarkan anak itu lebih dewasa." "Tapi dia mungkin tak punya banyak waktu. Tengah titik balik matahari musim panas." "Harus ditanggulangi tanpa dia, Grover. Biarkan dia menikmati ketaktahuannya selagi dia masih bisa." "Pak, dia melihat makhluk itu." "Hayalannya saja," Pak Brunner berkeras. "Pasti kabut atas para siswa dan staf itu sudah cukup untuk meyakinkan soal itu." "Pak, saya tak bisa gagal dalam tugas lagi." Suara Grover tersekat oleh emosi. "Bapak tahu apa artinya itu." "Kau tidak pernah gagal, Grover," kata Pak Brunner penuh simpati. "Semestinya saya menyadari apa sebenarnya Bu Dodge itu. Sekarang, kita berkonsentrasi saja soal menjaga Percy tetap hidup hingga musim gugur depan." Buku mitologi itu terlepas dari tanganku dan jatuh bergedebuk ke lantai. Pak Brunner terdiam. Jantungku berdebar-debar. Kupungut buku itu dan mundur sepanjang lorong. Sebuah bayangan bergerak melintasi kaca bercahaya pada pintu kantor Brunner. Bayangan sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada guruku yang berkursi roda, sosok yang memegang sesuatu yang mirip sekali dengan busur pemanah. Aku membuka pintu terdekat dan menyelinap masuk. Beberapa detik kemudian terdengar bunyi ketiplak perlahan, seperti balok kayu yang teredam. Lalu bunyi seperti hewan berdengus tepat di luar pintuku. Suatu sosok gelap yang besar berhenti di depan kaca, lalu terus berjalan. Sebutir keringat menuruni leherku. Di suatu tempat di lorong, Pak Brunner berkata, "Tak ada apa-apa," gumamnya. Aku sering gugup sejak titik balik matahari musim dingin. "Saya juga," kata Grover. "Tapi saya berani sumpah." "Kembalilah ke asrama," kata Pak Brunner. "Besok kau ada ujian sepanjang hari." Itu sih tak perlu diingatkan. Lampu di kantor Pak Brunner padam. Aku menunggu dalam gelap. Rasanya lama sekali. Akhirnya, aku menyelinap ke lorong dan berjalan kembali ke asrama. Grover sedang berbaring di tempat tidur, mempelajari catatan ujian bahasa Latin, seolah-olah dia memang di situ sepanjang malam. "Hei," katanya dengan mata nanar. "Kau sudah siap untuk ujian ini?" Aku tak menjawab. "Tampangmu kacau." Dia mengernyitkan kening. "Ada masalah?" "Cuma capek." Aku berbalik supaya dia tak bisa membaca wajahku, lalu mulai bersiap-siap tidur. Aku tak mengerti apa yang kudengar di lantai bawah. Aku ingin percaya bahwa semua itu hanya hayalanku saja. Tapi satu hal yang pasti, Grover dan Pak Brunner membicarakanku diam-diam, dan mereka berpendapat bahwa aku terancam suatu bahaya. Keesokan sorenya, saat aku hendak keluar dari ruang ujian bahasa Latin, dengan mata terbayang-bayang semua nama Yunani dan Romawi yang salah aku eja, Pak Brunner memanggilku masuk lagi. Aku sempat khawatir bahwa dia tahu aku mau nguping tadi malam, tetapi sepertinya masalahnya bukan itu. "Percy," katanya, "jangan berkecil hati soal meninggalkan Yancy. Ini jalan keluar terbaik." Nadanya ramah, tetapi kata-kata itu membuatku jengah. Meskipun dia berbicara lirih,
Anak-anak lain yang sedang menyelesaikan ujian bisa mendengar. Nancy Bobovic tersenyum mengejek dan membuat gerakan mengecup-ngecup sarkastis. Aku menggumam. Oke, Pak. Maksudku, Pak Brunner menggulirkan kursi roda maju mundur, seolah-olah tidak yakin harus berkata apa. Tempat ini tidak cocok untukmu. Sebenarnya, ini tinggal tunggu waktu. Mataku pedih. Guru favoritku memberitahuku di depan kelas bahwa aku tak mampu menangani semua ini. Setelah sepanjang tahun dia berkata dia yakin akan kemampuanku, sekarang dia bilang aku memang ditakdirkan dikeluarkan dari sekolah. Benar. Kataku gemetar. Bukan, kata Pak Brunner. Oh sial. Maksudku tadi, kau tidak normal, Percy. Itu bukan hal yang... Ya, cetusku. Terima kasih banyak, Pak, sudah mengingatkan saya. Percy. Namun aku sudah pergi. Pada hari terakhir semester, kujejalkan baju-bajuku ke dalam koper. Anak-anak lain saling bercanda, membicarakan rencana liburan. Ada yang akan mendaki gunung ke Swiss, ada yang akan naik kapal pesiar di Karibia selama sebulan. Mereka remaja bermasalah seperti aku, tetapi mereka remaja bermasalah yang kaya. Ayah mereka eksekutif, atau duta besar, atau selebriti. Aku bukan siapa-siapa, dari keluarga yang bukan siapa-siapa. Mereka menanyakan apa kegiatanku musim panas ini, dan aku memberitahukan bahwa aku akan pulang ke kota. Namun aku tidak bercerita bahwa aku harus mencari pekerjaan musim panas. Misalnya, membawa anjing berjalan-jalan atau menjual majalah berlangganan. Bahwa aku akan mengisi waktu luang dengan mencemaskan kemana aku akan bersekolah musim gugur nanti. Oh, kata salah satu anak. Itu juga oke. Mereka kembali mengobrol seolah-olah aku tak pernah ada. Satu-satunya yang membuatku enggan mengucapkan selamat berpisah adalah Grover. Tapi ternyata tak perlu. Dia memesan tiket bus Greyhound ke Manhattan yang sama denganku. Jadi kami pun ke kota bersama-sama lagi. Sepanjang perjalanan bus, Grover terus-menerus melirik gugup ke lorong, mengamati penumpang lain. Aku jadi teringat bahwa dia selalu gugup dan gelisah setiap kali kami meninggalkan Yancy. Seolah-olah dia menduga akan terjadi peristiwa buruk. Sebelumnya, aku selalu berasumsi bahwa dia cemas soal dipermainkan anak lain. Tapi di Greyhound ini tak ada orang yang akan menggodanya. Akhirnya, aku tak tahan lagi. Kataku, mencari makhluk baik. Grover hampir terlompat dari kursinya. Apa? Apa maksudmu? Aku mengaku soal menguping pembicaraan antara dia dan Pak Brunner pada malam sebelum ujian. Mata Grover berkedut. Berapa banyak yang kau dengar? Enggak banyak kok. Tengah titik balik matahari musim panas itu apa? Dia meringis. Percy, dengar. Aku cuma khawatir mengenaimu saja. Maksudku, berhalusinasi tentang guru matematika iblis. Grover. Dan aku bilang pada Pak Brunner, barangkali kau terlalu stres atau apa, karena gak ada yang namanya budots, dan Grover, kau benar-benar tak ahli berbohong. Telinganya memerah. Dari saku kemejanya, dia merogoh selembar kartu nama kucal. Pokoknya ambil saja ini, oke? Kalau kau perlu aku musim panas ini. Kartu itu bertulisan indah, yang sulit kubaca dengan mataku yang diseleksia. Tapi akhirnya aku bisa membaca. Grover Underwood, penjaga Bukit Blasteran, Long Island, New York, 800-009-0009.
Apaan tuh Bukit Blas? Jangan dibaca keras-keras, pekiknya. Itu alamat liburanku. Hatiku melesak. Grover punya alamat liburan. Selama ini aku tak pernah terpikir bahwa keluarganya mungkin saja kaya seperti anak-anak lain di Yansi. Oke, kataku muram. Jadi, misalnya kalau aku ingin bertamu ke istanamu, dia mengangguk. Atau kalau kau perlu aku. Untuk apa aku memerlukanmu? Ucapan itu keluar dengan nada yang lebih kasar daripada yang kuniatkan. Grover merona sampai ke jakun. Dengar Percy, sebenarnya aku itu bertugas melindungimu. Aku menatapnya. Sepanjang tahun aku terlibat perkelahian gara-gara menghalau para penindas dari Grover. Aku susah tidur gara-gara memikirkan bahwa dia akan dipukuli tahun depan kalau tak ada aku. Dan sekarang dia malah bertingkah seolah-olah dia yang selama ini melindungi aku. Grover, kataku. Kau melindungiku dari apa persisnya? Terdengar bunyi menggerinda yang gaduh dari kolong bus. Asap hitam menguar dari dashboard dan seluruh bus dipenuhi bau telur busuk. Si sopir mengumpat dan menepikan Greyhound ke tepi jalan raya. Setelah beberapa menit mengotak-atik ruang mesin, si sopir mengumumkan bahwa kami semua harus turun. Aku dan Grover berbaris keluar bersama penumpang lain. Kami berada di jalan pedesaan, tempat yang tak pernah diperhatikan kalau orang tidak mogok di sini. Di sebelah jalan di sini, tidak apa-apa selain pohon maple dan sampah dari mobil-mobil yang lewat. Di tepi jalan raya sebelah sana, di seberang 4 lajur aspal yang berkemendang sore, ada kios buah kuno. Buah yang dijual tampak lezat sekali. Bertumpuk-tumpuk peti apel dan ceri merah darah, kenari dan abrikos, berkendi-kendi sari buah dalam bak berkaki cakar yang penuh dengan es. Tidak ada pelanggan. Hanya 3 orang nenek yang duduk di kursi goyang di bawah bayangan pohon maple, merajut sepasang kaos kaki terbesar yang pernah kulihat. Maksudku, kaos kaki ini seukuran sweater, tetapi bentuknya jelas kaos kaki. Nenek sebelah kanan merajut sebelah, nenek sebelah kiri merajut sebelah lagi. Nenek di tengah-tengah memegang satu keranjang raksasa berisi benang berwarna biru elektrik. Ketiga nenek itu sudah kelihatan sepuh. Wajah mereka pucat dan keriput seperti kulit buah. Rambut beruban diikat ke belakang dengan bandana putih. Tangan kerempeng mencuat dari gaun katun yang dikelantang. Yang paling aneh, mereka tampaknya menatap tepat ke arahku. Aku menoleh kepada Grover, hendak mengomentari hal ini. Tapi, kulihat bahwa darah telah tersirap dari wajahnya. Hidungnya berkedutan. Grover, kataku. Sobat? Katakan mereka tidak sedang menatapmu. Mereka menatapmu ya? Iya. Aneh ya? Apa menurutmu kaos kaki itu muat untukku? Enggak lucu Percy. Enggak lucu sama sekali. Si nenek di tengah mengeluarkan sebuah gunting besar emas dan perak, bermata panjang, seperti gunting kebun. Kudengar Grover berdengap. Ayo naik ke bus, suruhnya kepadaku. Ayo. Apa? Kataku. Di dalam bus panasnya 1000 derajat. Ayo. Dia menarik pintu terbuka dan membajak masuk. Tetapi aku tidak ikut. Di seberang jalan, ketiga nenek itu masih mengamatiku. Nenek yang di tengah menggunting benang, dan aku berani bersumpah, bunyi keresnya dapat kudengar dari seberang 4 lajur lalu lintas.
Kedua temannya menggulung kaos kaki berwarna biru elektrik itu menjadi bola. Membuatku bertanya-tanya untuk siapa gerangan kaos kaki itu. Sasquatch atau Godzilla. Di belakang bus, si sopir menarik sepotong besar logam berasap dari kompartemen mesin. Bus itu gemetar, dan mesinnya kembali menggerung menyala. Para penumpang bersorak. "Begitu dong!" teriak si sopir. Dia menampar bus dengan topinya. "Semuanya, naik lagi!" Setelah bus melaju, aku merasa meriang. Seperti kalau sedang flu. Grover sama parahnya. Dia menggigil dan giginya bergemeretak. "Grover? Ya? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Dia menyikat kening dengan lengan baju. "Percy, apa yang kau lihat di kios buah tadi?" "Maksudmu nenek-nenek itu? Mereka itu siapa sih? Mereka tidak seperti Budots, kan?" Raut wajahnya sulit dibaca, tetapi aku mendapat firasat bahwa nenek-nenek kios buah itu sesuatu yang jauh lebih buruk daripada Budots. Dia berkata, "Ceritakan saja apa yang kau lihat." Dia memejamkan mata dan membuat gerakan dengan jarinya, seperti membuat tanda salib, tetapi bukan. Gerakan itu hal lain, hal yang hampir lebih tua. Dia berkata, "Kau melihatnya menggunting benang." "Iya, memangnya kenapa?" Namun saat aku mengucapkan kata-kata itu pun, aku tahu hal itu masalah besar. "Ini gak mungkin terjadi." Grover menggumam. Dia mulai menggigit jempol. "Aku gak mau kejadiannya seperti kayak yang terakhir kali." "Terakhir kali yang mana?" "Selalu kelas 6. Mereka gak pernah berhasil melewati kelas 6. "Grover," kataku. Karena dia benar-benar mulai membuatku takut. "Kau ini bicara apa sih?" "Aku boleh menemanimu sampai ke rumah dari stasiun bus ya? Janji." Permintaan ini terasa aneh bagiku. Tetapi aku berjanji dia boleh mengantarkanku. "Apa ini semacam tahayul atau apa?" tanyaku. Tak ada jawaban. "Grover, pengguntingan benang itu, apa maksudnya ada orang yang akan mati?" Dia menatapku penuh duka, seolah-olah dia sudah membeli jenis bunga apa yang paling kusukai untuk peti matiku.